Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih hamba-hambanya untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Allah punya rumah di dunia. Rumah Allah di dunia adalah masjid. Makanya sering disebut masjid dengan Baitullah, rumah Allah. Dan yang hadir untuk memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya yang disebut tamu. Oh ya. Jadi kita semua adalah tamu Allah. Ya. Duyufullah. Kalau singular duyufullah. Ya. Karena banyak duyufullah. Seringkali kata duyufullah itu hanya digunakan pada saat orang naik haji, ya, menjadi tamu-tamu Allah di sana. Ya. Padahal kita juga tamu-tamu Allah. Ya. Kita itu adalah diundang oleh Allah, hadir ke rumah Allah. Itu kan berarti tamu-tamu Allah. Dan kita sangat bersyukur sekali ya menjadi tamu-tamu Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan tamunya. Ya. Adalah kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Kan gitu. Nah, tuan rumahnya masjid itu siapa? Yang memiliki masjid ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah tuan rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidangan yang Allah sajikan kepada kita adalah hidangan yang istimewa. Hidangan yang sangat dihajatkan oleh manusia. Semua manusia itu menghajatkan hidup tenang. Maka Allah turunkan as-sakinah, ketenangan jiwa.
Jadi kepengin hidupnya tentram tenang, ya masuk masjid. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang akan memasuki masjid ini, ya, maka dijamin rasa aman, rasa tentram. Itu yang disebut as-sakinah, ya. Walaupun rasa aman, rasa tentram juga disematkan oleh Allah dalam satu ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maka itulah orang-orang yang disebut dengan aman, orang-orang yang akan diberikan ketentraman, orang-orang yang benar imannya. Para sahabat itu bertanya, siapa orang di dunia yang tidak berbuat dolim? Jadi dipertegas makna dolim ini melalui pertanyaan para sahabat. Maka Rasulullah menjelaskan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya yang dimaksud kezaliman ini adalah syirik. Jadi sepanjang kita memurnikan iman dalam hati kita, maka insya Allah kita akan dijamin rasa aman. Dan kita bisa hadir memenuhi undangan Allah itu juga bagian daripada keimanan. Karena kalau orang tidak diberikan keimanan, ya bagaimana bisa hadir memenuhi panggilan Allah? Ya. Jadi memenuhi undangan Allah itu merupakan salah satu wujud penting daripada iman. Karena setiap iman ada buktinya, ya. Bahkan dalam hadis Nabi tegas Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat orang yang bolak-balik ke masjid, ya, saksikan itulah orang yang beriman. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kemudahan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah. Tidak bosan-bosannya bolak-balik menuju masjid Allah, menuju rumah Allah, ya. Jadi kalau urusan akhirat itu kita kembali kepada zaman Nabi. Tapi kalau urusan dunia mungkin yang terbaru, yang terkini itu yang paling keren gitu ya. Nah, urusan akhirat biasanya itu nggak ada kreatifnya ya. Dari dulu ke masjid bolak-balik. Dari itu sholat ada kreatifnya apa enggak? Enggak ya, dari dulu sholat lu ngeblong-blong bukti cara sholatnya ditambah-tambah. Jadi untuk urusan akhirat ini itu tidak ada kreativitas. Kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu apa enggak blenger? Ya. Jadi kalau kita menegakkan kebenaran Islam, mengikuti jalan Rasul, ya enggak ada blengernya. Semakin nyokot, ya semakin lezat. Ya. Karena apa? Dibalik diulang-ulang itu justru ada sesuatu yang menyebabkan hati kita mengkilap. Gitu ya. Coba saja kalau kita gosok batu ya, batu yang digosok-gosok gitu ya, gosok-gosok lagi dan lagi. Ya, batu itu nanti semakin lama semakin mengkilap, gitu ya. Ya, jadi
Begitu juga kalau kita nandur tanaman ya, pohon ya. Maka kita siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Kan gitu. Ya. Jadi itulah makanan. Kita kan dari dulu begitu ya, makan nasi lagi, makan lagi. Ya. Itulah salah satu, itu namanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka begitu juga kebutuhan rohani ya. Kita ulang lagi, sholat lagi, ngaji lagi, kan gitu ya. Supaya hati kita mengkilat. Untuk apa mengkilat? Ya, mengkilat akan keagungan, kehebatan, kebesaran Allah. Asar akan keagungan, asar akan kehebatan, kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati, menjadi kuat, ya, menjadi pribadi yang kuat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sebaliknya ya, orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan itu adalah orang yang menolak ya, terhadap apa yang Allah ajarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan ayat-ayat. Pertama ayat Al-Qur'an. Ya tentu Al-Qur'an ini menjadi wahyu terbesar daripada para nabi yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita dengan ayat Al-Quran itu untuk apa? Ya, ayat Al-Quran itu adalah petunjuk hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Supaya apa? Manusia mencapai derajat yang sempurna, mencapai kebahagiaan yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan wujud kebenaran. Kebenarannya adalah kebenaran yang hakiki. Ya. Maka orang yang menerimanya dia beruntung, akan diberi derajat yang tinggi, diberikan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang mendustakannya, maka dia akan diancam. Ya, innalladzina kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi orang yang mengimani mendustakan, ini dua hal yang tolak belakang. Orang-orang yang mendustakan, yang kedua wastakbaru anha, dan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Ya, ketika diseru oleh Allah dengan ayat Al-Quran, maka dia menyombongkan diri. Artinya menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran, menolak terhadap kebenaran. Itulah yang disebut dengan sombong. Terkadang orang sombong dimaknai beda ya. Sombongnya. Sombong itu adalah orang yang menolak ya terhadap kebenaran Allah. Diberikan yang benar, ditolak, dia milih yang lain. Dan merasa dirinya yang hebat. Nah, itu ya. Maka apa ancaman Allah bagi mereka itu? Ancaman Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat ilahi serta menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, ya. Maka pintu langit itu tertutup bagi dia. Nah, tidak dibukakan bagi orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya ketika nanti kita meninggal, ruh kita kan tidak bisa naik. Ya, akan dicampakkan kemana kalau tidak bisa naik? Dicampakkan ke dalam neraka. La tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata. Mereka itu tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam surga. Lamnya pakai la nafiyah, la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta bisa memasuki lubang jarum. Kira-kira mungkin apa tidak onta masuk lubang jarum? Tidak, ya. Sebagaimana tidak mungkinnya orang yang dia menolak terhadap kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah itu dimasukkan surga. Enggak mungkin orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menolak terhadap kebenaran ayat-ayat Allah, dia masuk surga. Gitu ya. Itu bahasanya Allah itu supaya kita mudeng, ditegaskan dengan kata-kata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum, itu kan tidak mungkin. Begitu juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan dimasukkan surga, nggak mungkin ya, gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Jangan sampai apabila ayat-ayat Allah itu kita baca, kita ingkar, ya. Karena di situ ada sesuatu bahaya, ya. Nah, ada 3 golongan orang ketika mensikapi Al-Quran. Yang pertama adalah sabiqum bil khairat. Apa itu sabiqum bil khairat? Sabiqum bil khairat adalah golongan orang-orang yang cepat untuk merespon daripada ayat-ayat ilahi. Gambarannya seperti apa? Orang ini gambarannya rasa ingin tahunya tinggi, segera untuk mencari informasi, kemudian gemar mengkaji, segera mengamalkan, segera menyampaikan. Itu ya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Kalau ada informasi tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat ilahi, tentang akhirat, tentang kebenaran, maka orang itu yang paling depan. Masya Allah. Ya, ini Masjid Al-Lafali menyelenggarakan program santai. Singkatannya Pak Teguh, santai? Apa? Sharing ayat berantai. Ini salah satu metode sabiqum bil khairat. Ya, supaya orang santai itu, ini program unggulan dari Masjid Al-Lafali, yaitu sharing ayat berantai, disingkat santai. Ini di dalam program santai ini setiap anggota itu akan nge-share, ya. Sekarang kan model teknologi canggih, ya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kan gitu ya. Maka zaman sekarang kan zaman teknologi canggih. Jadi salah satu bentuk dakwah akhir zaman itu sharing, nge-share. Itu kenapa ini salah satu metode dakwah akhir zaman itu, ya. Artinya jangan nge-share yang jelek, ya, yang porno, yang tidak berguna.
Yang nge-share ini sekarang sama saja dengan menyampaikan, gitu ya. Menyampaikan sama dengan tabligh, ya kan. Jadi maka apa yang disampaikan, nah ini share ayat Quran. Jadi dalam santai ini ya setiap anggota harus nge-share dari ayat surat ke ini sekian, ayat mulai ayat sekian sampai sekian. Cuman setiap satu anggota nge-share satu ayat. Nanti anggota berikutnya nge-share ayat berikutnya sampai sejumlah anggota di grup itu. Ya, misalnya grupnya 20. Berarti setiap anggota itu sudah nge-share satu ayat, berarti dalam satu grup sudah di-share 20 ayat. Nanti dikontrol yang sudah membaca sebagian, yang sudah membaca semua, gitu ya. Nah ini program santai ya, program unggulan Masjid Al-Lafali. Dengan cara begitu maka anggota grup dalam satu hari dia minimal membaca 20 ayat, kan gitu ya. Dan itu dikontrol. Nah ini salah satu bentuk sabiqum bil khairat, yaitu mereka cepat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Begitu lombanya sampai kadang-kadang jam 1 malam ya itu sudah nge-share pertama ini. Ini Gesabror ya, luar biasa. Ya, saking semangatnya. Jadi itu termasuk sabiqum bil khairat, cari yang semangat gitu ya. Nah, ayo cepet-cepetan gitu ya. Nah, itu golongan yang pertama sabiqum bil khairat ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang nanti ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu adalah golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan yang seperti apa? Golongan yang pertengahan itu adalah golongan orang-orang yang menerima kebenaran itu. Cuman dalam menyambut kebenaran itu tidak secepat sabiqum bil khairat. Kemudian yang ketiga adalah golongan dolimul nafsi, yaitu golongan orang yang mendolimi diri sendiri. Siapa mereka itu? Orang-orang yang ketika diberikan ayat Al-Quran ya, dia segera merespon tidak, mandan merespon tidak, dia mengabaikan ya. Nah ini yang dolimul nafsi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk anggota golongan sabiqum bil khairat, orang yang cepat ya merespon daripada ayat-ayat Allah Al-Quran. Karena apa? Karena di sanalah sesungguhnya Allah menyediakan suatu balasan yang di dunia dan di akhirat. Balasan yang sangat agung, sangat mulia, sangat besar di dunia dan di akhirat. Di dunia itu apa? Nanti ya kelezatan Islam itu masuk ke dalam jiwa, itu akan menghadirkan jiwa-jiwa yang tenang ya. Jiwa-jiwa yang hidupnya tentram, dijauhkan dari kegelisahan ya. Ketika orang itu hidup penuh dengan kegelisahan itu ya, dipenuhi dengan kebesaran dunia, keagungan dunia masuk ke dalam hati ya. Nanti kalau sudah dunia masuk ke dalam hati itu, maka rasa syukur akan dicabut
ya, orang itu akan selalu gersang. Dia mendapatkan dunia tapi tidak mampu merasakan lezatnya dunia. Ya. Jadi walaupun dia bergelimang dengan kekayaan, ya, tapi dia akan mati diterpa dengan kekayaan itu. Ya. Pernah nggak mendengar istilah bebek mati di kalau bebek kan hidupnya di mana? Di air gitu ya. Artinya orang meninggal, orang itu merasakan sengsara, dunia yang dihadirkan ke dunia harusnya dinikmati gitu ya, tapi dia akan merasa sengsara ya dengan gimana? Tikus mati di lubungnya. Gitu. Ada tikus mati di lubungnya gitu ya. Iya, jadi tikus mati mungkin di banyak makanan itu ya, malah dia mati di makanan sendiri, nggak merasakan. Nah, mati di lumbung padi gitu ya, bukan kelaparan ya matinya itu. Nah, gitu ya. Jadi ketika rasa syukur dicabut dalam hatinya, maka seberapapun dunia yang dihadirkan itu tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, maka tambah kecemasan. Makanya banyak kan orang yang korupsi itu orang miskin apa orang kaya sebenarnya? Orang yang suka korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Kenapa sudah kaya kok korupsi gitu ya? Jadi itu karena rasa syukur sudah dicabut ya, sehingga dia tidak menikmati apa yang Allah berikan, maka dia mencoba untuk mendapatkan apa yang tidak Allah berikan gitu ya, bukan haknya. Begitu gambaran orang yang dicabut rasa syukurnya, tidak bisa menikmati hidup di dunia apalagi di akhirat. Maka itu ya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan ayat. Tapi kita harus termasuk golongan orang yang memperjuangkan ayat, gitu ya. Padahal Allah menambahkan ayat tidak hanya Quran loh. Agar manusia mudah mencerna ayat-ayat ilahi, Allah masih turunkan lagi ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat kauniyah, ya kan? Nah, bagaimana orang memahami adanya Allah, diciptakan dunia beserta isinya. Kemudian banyak orang yang mendustakan juga. Artinya mendustakan itu dia tidak lewoh ya, tidak bisa menangkap keagungan dan kebesaran. Oh, dari dulu saya lahir juga sudah ada gunung. Kalau ditanya siapa yang menciptakan gunung, ya udah dari dulu gitu ya. Tidak bisa menangkap keagungan dan kebesaran ilahi. Nah, ini orang yang hatinya sudah terkunci, mati, sumum bukmun, umyun fahum. Nah ya kilu. Nah itu naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar untuk peka ya, menangkap sinyal-sinyal yang Allah berikan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.